nih semuanya. Kaki bunci no jutsu. Apa sih? Buka itu dengan sapaan-sapaan rap. Kok kalian nggak tiduran bareng sih? Saya malas. Saya tiap kali tidur sama dia tuh bangun celana basah terus. Karena apa? Hah? Karena apa? Kok gesek tuh? Ih, ya berarti saya punya. Iya. Ya kalau Anda yang basah ya Anda yang melakukan. Kenapa saya? Iya, kau celana yang basah. Loh, kok bisa Anda tahu saya punya celana basah? Anda pegang. Kota tempel di saya pantat. Alah, bilang saya Anda berak celana. Alah. Hei. Kenapa tidur harus berak di celana? Kok gila? Woi, Abdul Arsyad. Apa? Tidak usah berteriak-berteriak. Itu apa? Yang Anda lakukan itu apa? Biasa saja. Mending ambil sarung itu kita kembali ke awal deh. Iya, saya mau Saya capek satu kosan dengan Anda nih ya. Maksudnya kita damai cukup 5 episode aja, Mamat. Mau berkelahi, ayo berkelahi. Saya capek juga ini sebenarnya ya. Iya, saya juga. Capek damai ya. Kau ini, tapi kau tahu tidak kalau saya habis Kuliah. bukan. Langsung berizin. Apa? Saya habis kasih bersih karang gigi. Tahu. Kau tidak ada kan ilmu-ilmu begitu kan? Adalah. Alah. Kau pernah tidak kasih bersih karang gigi? Pernah lah, kan ada praktikumnya. Praktikum di gigi sendiri. Digigit teman lah. Terus kawan kasih bersih kopu gigi. Iya. Ih, pasti bau sekali sih itu. 2 kali lagi. Kawan pakai masker tidak? Ujiannya. Hah? Kawan pakai masker. Semua lah SOP-nya pakai masker. Mau kawan, mau bukan, mau siapa. Kira-kira Anda ada virus apa di mulut Anda yang tidak tahu tiba-tiba ke saya jadi... Emang waktu praktikum ada corona? Tidak harus corona. Ada TBC, ada macam-macam. TBC itu dari mulut juga? Iya kan, tergantung jenisnya. Hepatitis apa ya yang bisa menular lewat cairan tubuh. Bisa dari mulut juga? Bisa. Jadi Makanya bukan hanya corona. cium-cium orang, Muhammad. Cium siapa? Terus saya ada virus apa? Hepatitis toh? Tidak ada bangsat. Memang mulut asal sebut saja. Hepatitis itu apa? Hepatitis itu, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis Iya, C. saya tahu itu apa, virus apa. Kalau corona kan bikin kita orang sesak napas. Itu penyakit yang kalau orang di kampung-kampung bilang penyakit kuning. Jemur di matahari dong. Aduh ya Allahu Akbar. Jemur di matahari hitam ini. Tidak, maksudnya bayi. Bayi itu biasanya Bukan. kalau kuning, Tidak, dijemur di matahari. bukan kuning. Penyakit kuning, bukan kuning alami. Penyakit kuning. Penyakit yang nanti Bang lihat orang mata kuning, muka kayak terkesan kuning pucat. Penyakit itu hepatitis ada A, ada B, ada C. Kalau tidak salah ya, itu C itu apa? Citra bengkoang. C Karena itu membuat kuning langsat, tahu. Astagfirullahaladzim. Saya rasa kencingnya kayak kencing di sini ya. Itu bisa disembuhkan. Bisa. Hepatitis bisa. Biasanya dia tuh serang daya tahan juga. Jadi Gampang capek. Gampang capek, gampang lemas. Karena dia tuh serangnya di hati kalau tidak salah. Hepatitis ini. Iya, nah ada satu jenis hepatitis entah A entah C ya. Itu yang bisa menular melalui cairan tubuh. Nah, tapi kalau hepatitis C itu misalnya Anda ada kalau tidak salah antara dua ini, misalnya Anda ada hepatitis terus kemudian kita minum di gelas yang sama, aman. Kalau hepatitisnya, pokoknya dari antara 3 ini 1 itu bisa melalui cairan tubuh. 2 sisanya itu tidak melalui cairan tubuh. Dari penjelasannya ini saya tahu kalau kau memang pantas DO sih sebenarnya. Loh, kok pantas DO? Saya kan lupa antara A atau C. Intinya 1 dari 3 itu bisa lewat cairan tubuh. Dia bikin demam. Dia bikin Anda lemas, demam, karena serang daya tahan juga. Beda-beda nih 3 jenis ini, sama-sama hepatitis. Dia itu ada di hati, penyakitnya di hati. Tapi penularannya beda-beda. Gejalanya beda-beda. Begitu. Jadi harus pakai masker kalau pasti perbaiki orang penggigi. Apa saja, jangan hepatitis, yang lain juga kan bisa lewat cairan tubuh. Flu, hamil juga bisa loh. Masa lewat cairan tubuh. Ya memang, itu hamil kalau Anda bikin. Toh? Iya memang cairan tubuh. Wawan tahu-tahu saja. Anda SMP tidak tahu barang gitu? Kau tahu bikin hamil orang, tahu? Tahu lah. Bagaimana dia bicara? Baku cuki. Astagfirullah. Ya makanya. Ada pertanyaan tolol. Ya namanya reproduksi pelajaran dari SMP. Sudah melakukan prakteknya? Tidak, belum. Oh, luar.
Kok luar? Luar kelas. Tidak. Di luar kelas. Di luar kelas bagaimana? Begini di luar kelas. Bodoh, memang bodoh. Tapi kau tuh memang cita-cita dokter, Ahmad. Cita-cita kecil sih. Jadi kecil dulu kalau ditanya mau jadi apa besar biasa gitu kan di sekolah atau apa bilang dokter. Karena apa? doktrinnya nenek saya. Nenek saya tuh pengen saya ini cucu tersayang di keluarga. Jadi Karena hitam sendiri. karena pertama Hitam sendiri. terus yang pernah digendong kakek saya juga cuma saya, cucu-cucu lain tidak karena saya 1 tahun kakek meninggal. Nah jadinya nenek sayang. Jadi Karena hitam pokoknya cucu sendiri saya tidak ada banyak ya gitu. Jadi doktrinnya kayak ini cucu saya ini harus dokter, ini akan jadi dokter begitu. Jadi kau dari kecil tuh Jadi kalau terbayang namanya dokter, anak kecil, dokter. iya. Kalau ditanya apa saja, jawabannya cita-cita dokter. Makin berkembang usia, makin hilang. kenapa? Iya, karena sudah tidak minat ke situ. Minat bakatnya sudah bukan di situ. Mulai SMP Atau tuh. kau peminat bakat? Kenapa? Kau memang ada minat bakat kau ini? Ya ada lah. Apa? Penjas. Maksudnya apa yang akhirnya kau arsitek? Saya pengen jadi arsitek gitu. Iya, pas SMP tuh sudah mulai suka ilmu-ilmu sosial. Jadi Kayak pengen dulu jadi ada kan namanya pengayaan. Ada tidak di kalian? Dia kayak jam tambahan di luar semua jam ada kayak ekstrakurikuler. yang guru BK yang mengajar kan? Tidak juga, ini guru betulan. Jadi anak-anak itu dikelompokkan. Guru BK juga guru betulan. Maksudnya tahu. guru pelajaran itu. Anak-anak itu dikumpulkan dari kelas 1 sampai 3. Siapa yang suka ekonomi? Nah, itu dikumpulkan jadi 1 kelas atau 2 kelas. Nanti yang kasih mereka pengayaan itu guru ekonomi. Nah, pada saat itu Saya pilih PPKN. Karena satu-satunya ilmu sosial yang saya suka PPKN. Tapi kok tidak ada tenggang rasa, tidak ada akhlak, tidak ada Di kan PPKN tidak hanya belajar tenggang rasa pelajaran SD bangsat. Menyeberangkan nenek-nenek SD, itu tenggang SD. rasa. Itu SD. Di SMP itu PPKN sudah mulai belajar tentang tata negara, bagaimana kedudukan undang-undang. Oh, disitulah kok belajar untuk bagaimana cari peluang, mana kelemahan-kelemahannya undang-undang ini. Saya pertama kali masuk di pelajaran PPKN. Pengayaan ini ya, itu tidak tahu itu kurikulum apa ya. Banyak tidak yang pilih PPKN? Tidak banyak. Minat bakat lain itu ada 2 kelas, 3 kelas. PPKN 1 kelas tidak full juga. Oke. Jadi cuma sedikit. Oh, ibu guru menjelaskan tentang hukum. Oke. Hukum, harus taat hukum. Kita tuh hidup di negara hukum. Begitulah. Indonesia negara hukum. Terus saya karena suka balas kayak memang suka nih sampai pelajaran, tapi kayaknya istirahat lebih enak deh. Saya mau ada polisi tidak ada polisi sama saya. Jadi bahas polisi. Saya tidak tahu kalau ibu guru ini punya suami polisi. Jadi kau bilang di ibu guru ini ada polisi tidak ada polisi sama aja kok. Belajar mengajarkan apa kayak hukum. Hukum nih. Nanti yang menjalankan hukum itu siapa? Aparat. Yang memproses, yang menyidik aparat, yang memutuskan itu hakim. Soal pelajaran begitu kan, tata hukum lah, tata negara lah. Iya, aparatur negara semuanya pokoknya. Jadi kalau tidak ada polisi, akan susah, akan kriminal, begitulah. Nah, saya tiba-tiba begitu, mau ada tidak ada sama. Baru ibu guru marah. SMP kelas 1, 2. Saya SMP kelas 2. Kok SMP apa SMA ini? SMP, saya bilang SMP ini. Oh. Terus ibu guru senyum, terus ibu guru justru suka ada begini-begini nih. Kenapa menurut Mama? Nah, makanya saya salah satu suka masuk PPKN itu diskusinya hidup. Oh. Dibandingkan kimia masuk rumus ini ya sudah memang rumusnya itu kan. Iya. Pasti kan? Iya. Tidak ada ruang-ruang diskusi kan? Nah, PPKN ini ada. Jadi justru dia picu kita, habis itu debat tuh. Disitulah dipupuk jiwa-jiwa pemberontakan Tidak, ini. nasionalisme di situ justru saya nasionalis karena itu. Peduli Biasa kan terhadap orang bangsa. ada kadang orang belajar agama untuk mencari kelemahan yang agama yang ada dalam agama. Tidak. Kau begitu tidak? Maksudnya Tidak. kau belajar PPKN itu untuk mencari kelemahan undang-undang, Tidak. ideologi. Suka aja menemukan SMP itu saya menemukan seninya politik. Oh, dari Seninya SMP ilmu sudah sosial. berpikir politik ini? Iya, SMP kelas 1 tapi kurikulumnya SMP kelas 2 itu tiba-tiba ada kurikulum baru itu terus ada pembagian minat bakat begitu. Kau ambil apa IPS? Yang itu bagian minat bakat ambil PPKN itu. Itu tiba-tiba ada kurikulum baru. Nah, dari SMP itu kelas 1 sudah suka.
Ya, terus SMA? SMA pengen IPS tapi dikasih IPA. Guru yang tentukan kan. Oh ya, terus habis tidak kita juga bisa minta. Tapi tidak bisa, saya tidak bisa ngotot Di saya kita bisa minta. IPS. Tapi kata, lah ini nilai kamu IPA yang bagus kok masuk IPS. IPA. Sudah IPA. Terus akhirnya kuliah kenapa tidak ambil ilmu politik begitu? Ya pengen juga. Pengen ambil ilmu pemerintahan waktu itu. Terus, Tembus ya kedokteran. oh kok ambil? Saya jadi Umi mau pertambangan. Minyak, tambang, geologi. Oh, biar ini usaha tambang macam Om Bahlil. Bukan begitu ya. Itu Bahlil dia masih jual kue tuh di Fakfak. Masih jual kue di Fakfak ya, di lapangan bola ini. Sinaroni melawan Diesel dia masih pikul kue ya. Itu belum ada kebayang di situ. Karena biar kerja gampang. Karena Papua kan Freeport. Freeport. Apa? BP. BP ini apa nih? BP yang gas tuh di Bintuni tuh. Oh, Yang saya ke kampung Bintu nih. gas terbesar nomor Saya 3 lupa. di dunia tuh kan ada tuh BP. Iya. Nah itu terus ada Freeport. Hmm. Ada juga perusahaan-perusahaan tambang yang minyak-minyak yang kecil-kecil kan. Ada beroperasi di Sorong, ada Pertamina. Ah, Nah itu kan cukup terbuka lah peluangnya. Tapi stoknya sedikit di Papua. jadi Umi bilang kuliah pertambangan saja. Iya, pertambangan, perminyakan, geologi yang begitu-begitu. Nenek tetap nih kedokteran. Saya ilmu pemerintahan, politik. Akhirnya, Saya gabungkan tiga-tiganya. Saya tes juga pertambangan, tembus. Oke ya, 1. Saya tes pertambangan tidak ambil-ambil di UPN. Akhirnya tes yang gelombang terakhir itu di Muhammadiyah, ambil kedokteran gigi sama ilmu pemerintahan. Kan bisa 2 pilihan. iya. Saya strateginya pilihan pertamanya kedokteran gigi. Ah. Pasti nilai tidak cukup, akan jatuh ke pilihan kedua. Sudah tidak ada alasan dong. Saya akan masuk ilmu pemerintahan. Ternyata tembus Tembus kedokteran gigi. kedokteran gigi. Dengan harapan pengen masuk ilmu pemerintahan. Tapi itu kau menyesali itu? Pas apa nih? Pas sekarang ini atau pas? Tidak, maksudnya pas itu. Ih, tembus Iyalah, kedokteran itu gigi lagi. banyak yang menangis bang. Di samping-samping itu menangis tidak lulus. Kenapa? Gigi ompong? Bukan, Apa sih? bukan berarti Kenapa sih? kedokteran gigi Maksudnya yang datang kenapa? daftar gigi ompong. Kenapa sih? Gak harus gigi ompong masuk kedokteran gigi biar perbaiki gigi sendiri. Karena Kira-kira tidak kalau tembus. misalkan orang gigi ompong, boleh tidak dia masuk kedokteran Ya gigi? boleh lah, siapa teman juga gigi jelek-jelek kok. Tapi nanti kawan lain praktikum mau pakai di penggigi tidak bisa dong. Justru Dia bisa gigi- pakai karena giginya rusak. Giginya tidak ada, ompong. Ya kan bisa dibikin prosto, gigi palsu bisa masuk itu. Satu kasus nih, gitu. Oh. Lumayan bantu teman itu. Malah bagus. Malah bagus. Kau tidak mau ajak ke kawan itu? Apa? Tidak. Ya sudah, siapa Tidak, kenapa waktu menangis? Orang Karena menangis tidak tembus. tidak tembus kedokteran gigi. Iya, saya itu di samping kayak saya harus pulang bilang apa nih? Karena saya tidak mau nih kan. Harapannya kan di pilihan kedua, ternyata pilihan pertama nih yang dapat. Nah, Apa tukar sama orang? Apa ini bagaimana sih regulasinya supaya saya bisa ambil yang kedua ini? Nah, ternyata sudahlah pulang akhirnya. Pulang. Yang salah adalah saya mama suruh tante, saya punya tante yang beda usia dengan saya itu cuma 4 tahun, adik, saya Umi punya adik ini, untuk coba buka. Mama ini belum pulang-pulang nih. Saya singgah di Warden. loh ini Di kok Jogja, masih- sudah di Jogja. Oh. Dari kampus mau balik ke kosnya tante saya, ini kontrakannya tante saya. Umi ini. juga ada di situ. Ada di situ kan antar saya. Saya bingung mau bilang apa, akhirnya saya singgah di warnet tuh. Nonton bokep. Tidak, dengar lagunya Bondan. Apa? Banyak lah keroncong protol, Oh, ekspresikan, bunga. bunga. Nah, Bunga di taman. bukan. Itu dangdut, itu lebih ke dangdut. Bukan Bondan ya itu ya? Bukan, saya kincing Nah. kau ini sumpah. Saya Terus? lama-lama tidak tahu saya kincing Anda. Terus? Akhirnya ternyata tante buka web pengumuman ini. Ah, Karena ada kan situsnya Iya, webnya iya, itu iya, kan iya. ada. Buka, ternyata ada nama saya, sudah tidak bisa mengelak. jadi Umi sudah tahu. Umi sudah tahu, lolos nih. Umi su senang, terus pulang. Ya sudah, masuk itu akhirnya.
Tapi Umi titip 1 tahun pertama, kalau tidak kuat kasih tahu. Ternyata Ternyata teman-temannya asik. cewek-cewek. Tidak, cowok-cowoknya asik sekali. Oh, Cewek-cewek kau juga suka asik. cowok, kau suka cowok. Bukan. Dari sini nih kau suka cowok nih. Bukan, cewek-ceweknya juga asik. Cewek-ceweknya juga asik, Bang. Maksudnya friendly, semua friendly. Oh. Saya tuh kan takut tidak bisa beradaptasi kan. Kayak, aduh anjing ini pasti orang kaya semua. Ada yang kau bawa pikos? Tidak ada. Kawan binatang. cowok, Ya, maksudnya. banyak lah. Kalau itu saya satu kontrakan juga Iya, dengan... maksudnya main PS. Saya satu kontrakan juga dengan teman cowok. Dengan Tapi teman bukan kelas. kedokteran gigi. Teman kelas. Bertiga tuh teman kelas, satu kontrakan. Kau bilang kontrakan Papua semua. Saya tidak, justru anak-anak Papua sering main ke situ. Karena ada saya dari Boborsari, sering main di UMY itu. Yang dua ini anak mana nih? Satu Bogor, satu Tasik. Oh, kalian bertiga satu kontrakan ini? Satu kontrakan. Oke. Nah, dengan Ini Sunda. tiga-tiga dengan kedokteran Sunda. gigi semua? Satu kelas. Satu Oh. kelas. Justru biar gampang. Supaya kalau saya kan susah bangun, ada satu gampang bangun nih. Jadi pergi kampus sama-sama. Jadi aman tuh kampus. Nah, teman-teman itu asik. Ternyata hobinya sama, bola. Nonton bola, main bola, sama semua. Terus yang tidak yang kayak strict seperti yang saya pikir anak-anak pintar nih. Kacamata, buku terus. Ternyata brutal juga. Main cewek. Bukan, mabok. bukan brutalnya. Kenapa harus brutal selalu main cewek ya? Kenapa? Kehidupan kampus, bro. Tidak begitu ya kehidupan kampus anak. Muhammadiyah Malang begitu. Weh. Apa? Tidak lah. Nggak mau dijorokin. Tidak begitu. Kan saya cuma tanya, kan dia yang bilang brutal. Ya brutal ini maksudnya kayak... Diskotik. Tidak ke arah sana. Bisa dengar saya dulu, tidak saya bung. Brutalnya apa dong? Mati ya, sudah mati. Hah. Brutalnya apa? Diam. Saya bicara. Brutalnya apa? Diam. Saya diam tidak sih. Setiap lampu pada harus tuh bicara ya. Brutalnya tuh kayak jam ini malas masuk deh. Kita titip absen saja kayak masuk gitu. Itu bukan brutal, itu malas. Iya, betul. Iya, bayangan saya kan anak-anak gini rajin semua. Maksudnya ya terus kayak satu kelas kayak tiba-tiba sepakat, ayo kita bolos semua laki-laki. Brutal dong, profesor masuk. Kok kelas ini angkatan ini cewek semua ya? Profesornya Prof Mahfud. Tidak, kan ada kuliah prof. Kalau hari Sabtu itu kuliah pakar. Prof Mahfud. Tidak pernah, Prof Mahfud tidak pernah. Amin Rais saja yang pernah pidato umum di UMY. Oh. Prof Amin Rais. Nah, sudah itu jadi teman-temannya menyenangkan. Kita futsal, pergi ke pantai, tidak masuk sama-sama, merokok juga ternyata. Teman-teman. Brutal. Santai, tapi kalau di tidak di posisi nakal sekali, tidak di posisi yang kutu buku. Iya, tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Ganja-ganja Asik. masih lah. Tidak ada. Kan kita masuk tes urin semua kita tes deda. Terus memang abang suka matematika? Suka Sekali. sekali. Oh, berarti ini tipikal kuliah yang sesuai minat. Ya. Kau maksudnya sekarang ini menyesal tidak, maksudnya kayak Tidak. kenapa saya tidak jadi Tidak. dokter gigi ya? Tidak. Kenapa tidak menyesal? Karena kalau saya tidak masuk ke kedokteran gigi, saya tidak dapat stand up. Saya tidak ikut stand up. Karena yang kasih kenal saya dengan stand up yang satu kontrakan ini. Yang ompong nih. Tidak ada yang ngompong. Oh, tidak ada yang ompong. Ngompong Anda bukawan saja ya yang ngompong ya. Tidak, Tidak ada maksudnya yang lain. yang ini dia Yang yang Bogor. kasih kenal. Yang orang Bogor. Ya. Dia tuh yang dengan CD-CD-nya komika-komika luar. Oh. Tiap malam dia tidur itu dengar stand up. Oke. Tiap malam. Yang bule-bule ini yang Kevin Hart, apa dia lengkap koleksinya. Dan tiap malam dia punya ini tidur, kalau dia sudah kasih nyala stand up, berarti dia mau tidur. Dia ini yang kayak sampai sayang, kayaknya apa sih gitu. Baru tuh habis itu dia beli ini VCD-nya Panji yang pertama, DVD dulu kan. Iya. Ko Ernest yang pertama. Ya. Dia download itu yang Sun berapa, Sun satunya stand up Indo. Ya. Itu semua tuh. Dia yang paham sekali ranah stand up luar sampai ke Indonesia. Bahkan dia sudah suka stand up dari zaman dia SMP ke SMA, dan itu stand up belum masuk di Indonesia. Iya. Udah ada buku-bukunya apa. Dia suka dari dulu. Bahasa Inggrisnya juga jago kan. Iya, tidak, maksudnya itu kan
akhirnya kau mengenal stand up di situ. Maksud saya kenapa sekarang ini kau tidak jadi dokter gigi? Ya, Kan karena Umi memang- punya cita-cita itu. Umi Nenek. sudah senang. Umi kasih keluar banyak uang ya. Iya banyak sih. Kau tidak berbakti, durhaka, kurang ajar, akhlak tidak ada ya kau ini ya. Kok bisa begitu? Iya, Umi pengen bilang begitu, cuman tidak tega aja. Makanya saya bilang ke kau nih. Jadi, kenapa sekarang kau tidak jadi dokter gigi? Ya sudah, bukan minat ke situ. Bagaimana? Kan tadi Anda tanya. Puluhan juta loh, ratusan juta loh, Mamat. Orang kasih kuliah Anda ini. Ya terus saya harus apa? Kuliah ulang lagi. Ya iyalah. Lah, enak sekali. Kuliah ulang kasih keluar lagi 100 jutaan. Tidak usah kuliah ulang, lanjut. Biar jadi dokter gigi. Bagaimana tuh? Ih, Dia bicara. harus koas. Ya koas toh. Kau pantat maksudnya. Koas. Bukan. Ini kau pakai C. Pakai C. Ya. Abdur Arsyad. Fikom. Bukan itu. Bisa suruh diam dulu sih sampai kita tanya gitu. Abdur Arsyad. Waktu Anda kuliah, ya kan? Pasti cinlok itu sering lah. Sering. Sabar dulu. Saya ke perpustakaan Cinlok. Sabar dulu. Cinlok itu sering, tapi biasanya cinlok di KKN yang paling sering. Cerita-cerita orang ya. Oh. Ya. I Anda see. pernah tidak di KKN? Ketemu Cinlok? Desa Penari. Bukan. Cinlok, dan kalau cinlok sama siapa orang? Dan Saya kenapa abang cinlok sama dia? saya di KKN tidak Cinlok. Di Tapi- KKN. Tidak cinlok? Tidak. Sama sekali tidak ada yang abang suka. Yang tatapan mata gitu kan kayak. Masa sih? Bohong Tidak. sekali. Cuman jadi begini, kalau saya itu KKN, saya itu karena dari semester 1 semester 2 itu masih paketan. Kalau kami di tahun 2006 UMM Pendidikan Matematika itu masih paketan semester 1 semester 2. Jadi kita nggak bisa milih mata kuliah. Pokoknya semester 1 18 SKS, semester 2 18 SKS, sudah gitu. Semua sama. Nah, kemudian nilai dari 1 tahun pertama itu kemudian adalah menentukan kita bisa ngambil 24 SKS ke depan atau enggak, gitu-gitu. Nah, saya itu kebetulan di 1 tahun pertama itu nilainya bagus. Jadi saya mulai dari semester 2, semester 3 ke sana itu saya 24 terus. Ngambilnya selalu 24 SKS. Akhirnya saya bisa dapat KKN itu Di di tahun semester ketiga. 5. Iya. Tahun kedua. Betul. Di semester 5 ketika teman-teman saya satu angkatan tidak ada yang KKN, belum KKN, saya sudah KKN. Jadi KKN saya dengan KKN dengan kakak-kakak tingkat. Jadi satu kelompoknya saya itu cuma 2 orang. Saya dan teman saya, kami satu kelas matematika sama-sama. Kami berdua yang ikut KKN kakak tingkat. ya kan kakak tingkat juga cuma beda semester, Nah, beda bulan. Nah, di situ Anda kami mandi dapat ke sumur. cewek 7. Laki-laki? Laki-laki lebih dari itu tuh. Pokoknya Ah. saya kan satu kelompok taruhlah 28. Taruhlah ya, saya lupa. Taruhlah 30 biar gampang. Nah, ceweknya 7. Kami laki-laki 23 berarti. Ah. Bayangkan, baru ini cewek 7 mereka dapat rumah di Desa Ngoran Blitar itu, rumah 2 lantai bagus. Kami ini 23 cowok, rumah 1 lantai, kamar 2. Ya, bisa dong bagi 11-12. Tidak, itu susah itu. Pokoknya begitu. Jadi saya tidak merasakan cinlok-cinloknya KKN. Karena yang pertama adalah pilihannya cuman 7 itu. 7 ini pun sudah, maksudnya mereka angkatan-angkatan di atas kami, sudah punya pacar-pacar juga atau apa, saya juga tidak paham lah ya. Itu gaya style kuliahnya beda sekali dengan saya gitu. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan itu. Lalu kemudian saya itu didapuk untuk memperbaiki perpustakaan sekolah di SDN 1 Ngoran. Jadi saya betul-betul fokus ke situ. Jadi KKN saya itu tidak ada waktu saya kayak untuk merasakan enaknya KKN gitu. Bahkan malam tidur pun memikirkan kayak besok saya harus ngapain ya? Oh, besok saya harus ini. Oke. Saya harus izin ke saya. Oke, saya harus ambil buku di dinas. Oke, harus gini, harus sampul, harus gitu. Tiap hari itu sampai ending sistem perpustakaan itu jadi. Baru kami itu waktu. Tapi cinlok dengan kepala desa begitu tidak ada. Ibu RT. Oh, dengan anak kepala desa, Ah, kan?
anak kepala desa. Tidak mungkin Abdul Arsyad tidak mesum ketika ke satu titik. Astagfirullahaladzim. Tidak Anak mungkin. kepala desa. Tidak cinlok, tapi anak kepala desa ini manis. Terus Jadi kami Anda itu, petik buah kasih tuh. tidak. Kami petik kelapa. Jadi Desa Ngoran ini penghasil, kalau teman-teman mungkin yang Noismania yang dengar ya, Desa Ngoran Blitar itu desa di sampingnya makam Bung Karno itu. Oh. Jadi makam Bung Karno di sini, desa kami di sebelah. Jadi kami itu ke makam Bung Karno tinggal jalan doang. Nah itu Desa Ngoran ini penghasil gula Tebu. Tidak, gula dari kelapa. Jadi mereka di sana itu pohon-pohon kelapanya tidak berbuah. Pohon kelapa, setiap pohon kelapa itu sudah ada ember-ember cat 5 kilo tuh. Nah, mereka tempel-tempel tuh di atas untuk nadah niranya atau airnya itu nanti diolah menjadi gula aren. Iya, gula aren itu, betul. Gitu-gitu. Nah, kepala desa ini dia punya pohon-pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi-tinggi, yang masih belum disunat lah sama dia. Jadi masih ada buah-buahnya. Jadi kami selalu sadar mencari alasan untuk rambutannya dia, apa untuk ke rumahnya dia, entah izin, entah apa. Karena pokoknya kami kan dibagi divisi-divisi kan, Mamat. Ada divisi ekonomi, ngurusin bagaimana ini biar produksi gula-gula aren ini biar kita bisa jual-jual ke tempat lain, apa maksudnya biar ekonomi masyarakat meningkat. Saya itu bagian divisi pendidikan, hubungannya saya sama sekolah aja gitu. Nah, tapi mau divisi ekonomi, mau divisi pendidikan, mau divisi yang urus masjid, divisi agama, segala macam berhubungan dengan kepala desa, kami semua ikut. Padahal tidak ada hubungan dengan karena kami. anaknya. Karena ada anak kepala desa. Sempat interaksi. Ngobrol. Diam-diam doang. Kau tahu macam Jenab. Macam Jenabnya Sidul tuh. Serius. Dan tipikalnya persis. Maksudnya kalau orang tidak ajak, dia kalau orang ajak ngomong, jawabnya singkat-singkat aja. Terus kalau senyum tuh, dia tidak berani lihat kita, dia nunduk aja. Jadi kayak, Tuhan macam Jenab sumpah, macam kayak, manis sekali. Manis sekali. Coba kita kembali ke Desa Ngoran, coba cek, siapa tahu dia. Ya, sudah nikah lah pasti. Belum tentu, siapa tahu dia tunggu Bang Abdur. Tidak, sudah nikah dia. Dia pada waktu itu SMA. Masih belum tentu. Dia pada waktu itu SMA. Itu sih. Desa Ngoran Blitar. Itu waktu kami perpisahan, Mamat. Saya menangis, 1 SD itu menangis. Anak-anak kecil ini kelas 2 SD, kelas 1 SD. Abang Cinlok juga? Tidak, mereka tuh dengan sedih. ibu guru di sekolah itu? Tidak, kami itu, saya itu kepala desa, ibu RT. Saya itu tiap hari ke sekolah. Tiap hari. Jadi akrab sekali, apalagi kami bikin pementasan drama, bikin ini, anak-anak ini kami ajar acting, apa segala macam. Kan ada kakak tingkat saya yang di situ, dia mau bikin pentas. Di ending kita KKN, kita bikin pentas. Jadi dia yang jadi sutradaranya. Nah, saya bantu tuh untuk bikin dialog, bantu untuk acting, gitu-gitu. Padahal saya juga tidak tahu acting, tapi saya rasa macam... Itu sudah stand up? Belum kan? Belum. Saya tidak tahu acting itu. Maksudnya saya mikir kayak, ya... Taruh-taruh coba-coba aja ya, namanya anak-anak ini. Nah, tapi mereka tampil dengan bagus. Satu desa itu datang kayak macam nonton layar tancap itu. Makanya saya tuh, kalau kayak orang KKN, saya merasa KKN saya itu adalah KKN yang berhasil. KKN itu KKN yang keren tuh. Selalu banyak yang ke Kokoda sana juga, Papua apa juga orang antar sampai di video-video menangis-menangis. Iya, maksudnya itu ya KKN tuh. Kami itu Mamat, kami itu yang divisi ekonominya itu sampai bikin namanya Ale. Ale ini anak Kupang juga. Dia kakak tingkat saya, anak informatika ke apa kan. Si Ale ini, dia kepala divisi ekonominya. Kok dia bikin biogas untuk masyarakat. Jadi divisinya mereka, kalau divisinya saya pendidikan, kami bikin perpustakaan. Sistem perpustakaan yang bagus. Dengan pengadaan komputer segala macam. Jadi pinjam-meminjamnya, kita bikin programnya segala macam gitu. Nah kalau yang divisi ekonomi itu, yang si Ale itu, salah satunya dia bikin biogas. Jadi di situ itu kan banyak sekali sapi-sapi. Mereka tuh selain ini beternak sapi juga banyak sekali. Dia bikin biogas, Mamat. Dia bikin biogas, ya memang tidak bisa mencakup. Ada 10 rumah kali. Menyala tuh? Iya, dialirin pakai pipa itu. Jadi dia bikin ininya, bang kotorannya apa, pipa ke sana. Ada 10 rumah, nyala itu. Jadi orang tidak bergantung lagi pada gas ini. Pakai biogas itu bisa. Artinya saya rasa macam, saya tuh kayak, kalau bicara tentang KKN tuh, saya selalu ingat itu. Maksudnya kayak,
ternyata semenyenangkan itu menjadi manusia berguna tuh. Semenyenangkan itu. Berguna 20 sisa. Yang Anda tidak. Iya sih. Tapi dapat A. Saya dapat A. Ya dapat apa? KKN memang begitu. Semua satu kelompok bagus nih A semua. Ya. Pasti begitu. Saya tanya kau sekarang. Oke. Cepat saya kencing mulut nanti nih. Saya suruh saya kencing sekali. Kenapa kok orang Arab? Pertanyaan dari apa ini? Memang Kok kaget tidak? Kok kaget tidak? Saya juga tidak tahu. Oke, Mamat, saya mau bertanya. Apa? Saya mau bertanya. Waktu ini pertanyaan singkat aja dulu, nanti selanjutnya baru saya ini. Kau pernah dapat beasiswa tidak waktu kuliah? Pernah. Pernah. Nah, baru pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, untuk apa uang beasiswa itu? Ini beasiswa, saya tuh dapat cuma 1 kali dan 1 semester, dan habis itu saya tidak mau. Nah, kau gunakan untuk apa itu? Sabar dulu, bukan saya yang ambil juga, dengar dulu. Kok saya gunakan buat apa? Jadi dulu kan Bupati Fakfa kan saya punya om. Wait, Dengar pemerintahan dulu, nih. Pemerintahan. Uang APBD nih dipakai. Bisa jadi. Jadi semester pertama, terus habis itu semester kedua. Semester pertama tuh sebelum semester pertama selesai, blok 3 apa blok 2 itu ya. Saya pulang karena Idul Fitri. Jadi dulu itu Idul Fitri dulu, habis ujian, tanggung tuh Idul Fitrinya kan. Jadi kadang ada libur setelah libur semester. Iya kan? Ada libur buat Idul Fitri. Nah, pulang ke Fakfak. Habis itu pas habis semester, saya pulang lagi. Jadi dalam 1 tahun itu, ada 2 kali saya pulang. Nah, di pulang kedua ini, saya punya mama sama bapak bilang, bawa pulang surat aktif kuliah. Nah, saya pikirnya adalah untuk pembuktian ke mereka. Kalau saya kuliah. Karena takut mama dan bapak itu takut kau minum mabok di Jogja. Tidak, dengar dulu. Bayangkan. Saya yang pikir begitu. Maksudnya takutnya, mungkin ini sekalian saya bawa pulang juga dengan nilai-nilai dan lain sebagainya. Aman, tidak ada masalah nih. Bawa pulang. Ternyata itu adalah kebutuhan buat pengajuan beasiswa daerah. Oke. Saya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya cuma diminta tanda tangan sama bapak nih. Tanda tangan. Tanda tangan, saya bilang, ini mau bawa kemana? Ini proposal ke bupati. Ke bupati. Saya bilang, aduh, malas nih kalau langsung tembak begini. Dibawa tuh. Bang, saya ingat itu saya tanda tangan 8 juta. Saya ingat. Saya punya semester itu sebenarnya kan 11,5. Tapi kita kan tidak ada uang masuk. Yang normal itu tidak ada uang masuk kan. Uang masuk itu dipecah ke semester. Ya. Jadi tidak ada uang apa namanya? DPP. Iya, DPP itu sudah gabung dengan semester. Jadi uang semester itu sekitar 7,5. Terus kemudian sisanya itu yang uang masuk tadi. Ya. Jadi total pembayaran itu di di semester 1 dan 2 itu 25, sisanya itu sisa 11. Nah, jadi kan ini kan permintaannya untuk semester kan. Ya harusnya 7,5, tapi di situ dibikin 8, terus kemudian tanda tangan di bawah. Ke bupati langsung bikin disposisi ke kantor dinas. Nah, ke kantor dinas langsung cair. Langsung Cair 8 tuh. juta? 10 juta, bayangkan, beda dengan proposal. Saya marah sekali tuh. Waktu itu marah sekali. Kok marah tapi kok ambil itu 2 juta? Bukan ke saya. Bukan ke saya nih uang ini. Uang 10 juta ke siapa? Iya, bapak mama dorang ini. Maksudnya dorang yang bayar 1 semester kan. Oh Ngapain iya, ke memang saya? itu untuk orang tua lah, untuk bantu lah. Iya, tapi maksudnya kan saya marah sekali. Maksudnya, Kenapa kok marah? Kok tidak cari uang untuk bayar kuliah kok? loh, itu bukan kalau orang tua untuk bantu orang. Maksudnya berarti tanda tangan mereka. Ini tuh beasiswa pendidikan. Ya. Saya, yang di mana saya tahu SOP-nya. Ini masukkan kemana? Orang banyak yang lagi antri juga sebenarnya yang sudah kasih masuk dari bulan lalu. Kok saya gampang sekali nih, bupati disposisi kirim ke Diknas hari itu pun kasih cair karena disposisi bupati. Dan berbeda dengan pengajuan. Disposisi bupati suruh keluarkan 10 juta. Nah, Diknas kasih keluar dari uang beasiswa ini, ya memang uang beasiswa juga gitu.
maksud saya tuh jalurnya langsung. Orang lain itu antri lewat jalur-jalur apa ini, jalur-jalur normal ini. Saya tuh langsung potong tengah jalan dan saya cair duluan. Ya. Wah, saya marah. Dari situ saya tidak pernah pulang bawa surat aktif kuliah. Dari semester 2 sampai saya 10 tahun itu tidak, sama sekali tidak. Jadi kau membebani orang tua itu. Tidak apa-apa. Daripada membebani hak masyarakat. Asik. Tidak apa-apa. Tapi pada akhirnya mereka juga mengerti, oh iya sih. Maksudnya akhirnya sudah selama masih mampu sendiri. Jadi cuma 1 kali saya dapat beasiswa. 1 kali itu kau mengambil hak masyarakat 10 juta rupiah. Itu memang hak saya, bukan begitu. Itu hak juga. Maksudnya kan itu kan buat siapapun anak fak-fak yang kuliah. Memotong. Silakan ajukan, tapi saya punya jalur itu terlalu cepat. Jalur itu tidak lewat Memotong jalur birokrasi. biasa. Memotong birokrasi dan Banyak orang terzolimi. dananya tidak sesuai dengan yang diajukan. Saya marah makanya. Dan di situ. bahkan uang 10 juta itu pakai mabok di Jogja. Orang saya tidak masuk melalui saya. Masuk langsung ke orang tua. Nah, ya dari situ saya hapus nomor Om Bupati ini. Saya tidak pernah komunikasi. Dari semenjak itu sampai dia turun 10 tahun. Baru baku telepon lagi. Kau pernah ke Sarkem tidak, Mamat? Tidak pernah jalan-jalan sambil saya menyanyi. Kenapa? Hah? Menyanyi apa di situ? Ada nanti kata jalan. Memang anak-anak tolol kan. Masuk baru suasana di kota. Suasana di kota Sarkem gitu. Santri asik sedang. Itu ibu-ibu ya gitu kayak yang awalnya mau rayu kita tidak jadi. Gila lah. Semua. Kapan orang di Sarkem nyanyi? Tapi karena bagaimana ceritanya kita masuk itu masjid besar orang ada azan di situ. Di sini lagi sini mas kan kayak bagaimana rasanya. Di situ ada pengajian, ada ini. Itu di mana sih dia? Dalam Sarkem. Tidak lokasinya. Ya Pasar Kembang depan stasiun itu Sarkem. Lempuyangan apa Jogja? Tugu dong. Oh, Tugu. Stasiun Tugu dong. Kan ada pintu samping. Ini Malioboro. Abang tahu papan Malioboro? Papan jalan biasa orang foto. Oh, yang kemarin kita foto tuh? Bukan. Itu di Tugu kita foto. Itu kan arah-arah begini. Ini ada yang mau masuk ke area Malioboro. Ada tulisan Jalan Malioboro. Iya, kemarin itu Bukan. ada tulisan juga waktu kita foto Iya, Jalan tapi Malioboro. Itu kan Malioboro ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ada banyak, bukan hanya Malioboro doang. Dan itu di Tugu. Jelas-jelas fotonya di Tugu, bodok. Ya, tapi ada pelang toh, Malioboro. Betul, bukan itu. Ini maksudnya, kalian pernah sih, saya malas bicara dengan orang ini. Tahu kan Jalan Malioboro yang biasa orang pakai foto? Nah, yang pelang cuma satu saja di atas Jalan Malioboro. Ini tuh jalan panjang Malioboro ini. Atau abang tahu Malioboro di mana tidak sih? Ini, Pernah ke Malioboro? kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. KR. Susu jahe, kesejahteraan rakyat. Itu Tugu. Itu Tugu. Angkringan. Itu Tugu, Abdur Arsyad. Malioboro dong itu. Itu Tugu. Mana tuh? Itu Malioboro lah. Allahu Akbar kabir. Kau tahu tidak KR tidak? Dia tahu tidak sih? Tahu lah, angkringan KR itu Tugu belok kiri. Lurus ini masih ke sana itu baru Malioboro. Jalan itu masih Tugu itu Tugu, area Tugu itu. Gak ada tugunya di situ, Mamat. Kontol baru yang berdiri besar-besar itu apa? Penis. Emosi saya. Ya sudahlah kalau begitu mah. Nah itu, Saya Sarkem capek. sebelah Malioboro, pas sebelah Malioboro. Ini Sarkem, ini Malioboro. Ini Jalan Malioboro. Persimpangan itu. Ada tulisannya. Pasar Kembang, Jalan Pasar Kembang. Ada. Dia di agak begini sedikit pelangnya di situ, pelang Malioboro di sini nih. Nah, biasa orang foto tuh di Malioboro gitu. Kalau orang study tour apa itu Malioboro. Iya, yang kemarin kita foto itu. Atau naik stasiun bukan dari pintu utama yang besar ada jam stasiun Yogyakarta. Nah, itu bukan di situ, yang pintu sampingnya. Itu keluar pini langsung itu Sarkem. Tugu Tani. Sarkem. Keluar Jakarta goblok. Naik di Parung Bingung masuk Sawangan sana. Ya sudah, saya mau bertanya lagi ya, Mamat ya. Sudah ya. Kenapa saya tidak boleh bertanya kau? Hah? Sini kau. Berkelahi sini. Patah. Ayo. Patah. Ayo, hei, mau berkelahi. Berkelahi sini. Ayo, cepat. Saya pakai air. Apa? Anda barang-barang keras ya? Barang-barang keras ya? Hah? Mamat. Sini. Sini. Mamat. Tidak continuity nanti. Nanti ARN. Pas kuliah Abdur Muhammad anak gaul atau bocah culun? Gaul lah. Sekolah apa?
Gaul sekali saya mah. Kalau saya tidak tahu itu gaul apa tidak, tapi menurut saya bisa pastikan saya gaul karena seluruh dosen tahu saya. Saya belum stand up ya. Ini belum stand up, masih kuliah. Seluruh dosen tahu saya sering apa namanya? Baik sama dosen, sering juga ada bermasalah sama dosen. Sering bikin kasus juga, tapi sering juga yang kayak dosen senang aja gitu. Dosen senang sama saya. Karena mabok bareng. Tidak bagaimana mabok bareng dengan dosen goblok ini orang. Tidak, dosen Dengan mahasiswa. tidak pernah UKM. kegiatan begitu di kampus. Aduh, di kosan. Tidak ada. Pokoknya saya cukup ini. Terus kemudian circle pertemanan tidak hanya di prodi itu. Saya berteman baik juga dengan anak-anak sipil. Baik sekali, bahkan ada grup mereka saya ada di dalamnya. Grup sipil gitu-gitu. Terus saya kenal juga dengan anak-anak yang IP yang kampus sana. Sebenarnya gaulnya karena dari futsal. Futsal kan circle pertemanannya luas sekali. Ya. Jadi saling tahu. Kalau saya sih kayaknya saya tidak gaul. Kayaknya. Anda culun, bocul. Ya, entah itu apa istilahnya. Saya tidak bisa. Tapi saya itu yang saya tahu, lifestyle saya tidak seperti anak kuliahan yang lain. Lah, lifestyle gimana anak kuliahan lain? Ya makanya saya Ya bilang bukan culun, bukan gaul. berarti lifestyle. Kalau lifestyle ya makan sama-sama anak gaul, juga maksudnya burjo. anak gaul. Ya, anak gaul tuh saya enggak. Anak gaul yang Anda punya persepsi ini gimana? Kan yang nongkrong, anak nongkrong, yang Nongkrong di kampus ya ini ya? yang keren. Iya, lintas kampus itu udah gaul. Gaulnya jauh gitu. Itu- Bukan hanya Itu anak supel. Itu supel. tidak dong, gaul dong. Kalau gaul di dalam kacamata saya ini, kalau saya lihat dari pertanyaan ini lebih ke lawan kata culun. Culun kan berdiam diri, sendiri, tidak punya relasi lintas prodi. tidak, culun tuh artinya kalau saya ya, melihat pertanyaan ini kayak anak gaul tuh, taruhlah ya misalkan di gambaran saya kayak anak gaul tuh anak Jaksel. Anak culun tuh taruhlah anak Bojonggede. Nah, itu mah Iya nggak sih? Iya nggak sih? Tidak juga, anak di dalam Bojonggede. pikiran kalian anak gaul. anak Bojonggede ada yang gaul juga. Jadi mungkin kalau gaul lebih sering ke klub gitu ya maksudnya. Iya, gaulnya tuh keren gitu. Anak-anak gaul Jaksel. Lu Tidak. ngerti nggak sih? Yang pakai New Balance. Oh, tidak begitu sih Ya ini persepsi New Balance saya. belum zaman bukan Iya. belum zaman, tapi maksudnya belum. Iya, kalau begitu pun semua di dalam situ juga tidak gaul. Oh tidak dong, saya ada lah kawan-kawan yang begitu. Nah, mah. tidak, maksudnya di saya semua juga tidak gaul kalau patokannya begitu. Ya kau miskin semua jadi ya susah. Kalau saya mah ada kawan-kawan saya yang gaul. Tidak, begitu. yang kayak maksudnya ini gaul ke diskotik gitu-gitu kan? Tidak, ya secara ini itu keren gitu. Gimana sih ininya anak muda? Oh, tidak. Coffee shop. Lebih ini ke ya. tampilan. Yes. Oh, tidak. Kalau begitu juga saya juga tidak. Tapi Oh, tidak. berarti satu kelas, Tidak culun juga. satu kampus kok. Saya maksudnya tidak ada yang gaul itu gaul apa namanya berapa Sosialisasi. ya? Sosialisasinya luas. Nah, ini bukan program pemerintah disosialisasi gitu. Bukan, maksudnya bersosialisasi dengan banyak orang. Terus kemudian sama dosen di sekeliling situ juga orang tahu. Kalau saya bersosialisasi ya sosialisasi. Nah makanya gaul Tapi yang kalau ini. gaul Gaul tuh gampang bergaul. gampang bergaul. gampang, ini maksudnya gampang bergaul Iya, ya, gampang lawan bergaul, ya. kata. Karena kalau keren dengan culun tidak sih. Makanya kayak tadi kalau anak Jaksel ada juga yang culun. Karena ke terminologi anak gaul itu bukan orang yang supel gitu. Oh, iya. Nah, ada kan istilahnya begini, anak gaul Jaksel. Artinya tidak seluruh Jaksel itu gaul juga. Ada culunnya juga. Tidak semua Bojonggede yang Anda maksud tadi. Iya. Tidak semuanya Tidak, juga maksudnya culun. anak gaul itu terminologinya itu bukan orang yang suka bergaul, Mamat. Kau paham tidak sih Terus? definisi terminologi yang dipakai Dia anak ikut gaul? tren. Orang kalau di jalan bilang, "Ih, anak gaul banget." Itu tuh bukan maksudnya orang yang pandai bergaul, bukan. Terus Anak gaul tuh anak yang ikut tren, yang ikut keren. fashion. Yes, yang keren, yang Ikut fashion. dalam kacamata mereka keren. Itu tuh anak gaul. Oh, tidak berarti. Ya tapi saya tidak culun juga. Karena dia pilihannya ada dengan culunnya, makanya saya persepsinya adalah
gaul yang sebaliknya, yang maksud Kalau saya saya culun ya kayaknya. Kalau dalam persepsi itu kayaknya culun deh. Karena saya memang hidup di eh, Kenapa Anda bilang Anda culun? ya karena memang saya tidak pernah mengikuti lifestyle Saya juga pada begitu. saat Itu itu. culun namanya. Kalau saya tidak ikut lifestyle itu Iya, namanya karena culun. anak gaul tuh kayak anak-anak noise ini dari pakaian-pakaiannya, dari cara mereka ke kantor, ini anak-anak gaul. Kau bayangkan sekarang, kau bayangkan ini, kau pernah ke kantor USS Fit tidak? Belum. Kau lihat kantor USS Fit itu, kau bandingkan dengan kantor Comika, karyawan-karyawannya. Atau anak-anak noise ini, Tapi kau apakah bayangkan kantor dengan Comika itu disebut anak-anak culun? ya culun dari Tidak segi sih. fashionnya itu culun itu anak-anak Comika itu. Wah, Bang Panji aja bilang, ih kita ya, Bang Panji habis ngonten di USS Fit, balik ke Comika, dia ngerasa kayak, gila ya kita cuma beda beberapa ruko doang, tapi kayak bumi dan langit gitu. Kalau dia tahu anak Comika itu gayanya ya sepatu biasa, terus maksudnya ya biasa-biasa aja gitu ya, jeans, kaos stand up, udah. Tapi kalau di USS Fit, di Noise, itu beda gitu gayanya. kalau Susah memang bicara dengan orang yang tidak punya pakaian sepanjang hidup ya begini. Kalau persepsi saya Ini aja ya, dikasih Audrey ini. dari dulu persepsi saya, Datang-datang telanjang ke kantor. culun itu yang tidak mudah bergaul. Culun. Oh, tidak. Dia anak-anak lain misalnya pergi, misalnya culun itu kayak ketika kita semua sepakat kayak kita bolos nih. Satu orang atau dua orang kayak dia tetap ikut kuliahnya. Nah, di persepsi saya itu culun. Dia tidak mau ikut dengan rules yang ada gitu loh. Iya, artinya sama dengan orang yang makanya kenapa saya bilang culun ketika semua orang di saat itu fashionnya tuh begini. Nah, tapi patokan abang kemudian cuma saya satu, fashion. kemudian saya tidak ikut. Patokannya Bukan cuma fashion. fashion. Itu tuh itu yang dia. paling gampang dilihat. Itu Oh. yang paling gampang dilihat. Tapi dari cara bergaul, dari bagaimana mereka punya nongkrong, mereka punya ini, itu tuh saya tidak di situ. Ih, berarti Jadi saya tidak ikut. Jadi saya satu culun kelas dong. culun, orang kita masuk harus pakai celana kain. Ya itu terserah kau. Kau kalau mau bilang Sepatunya harus pantofel. Bagaimana ceritanya mau jadi gaul di tengah aturan begitu? beda, Iya. beda dengan tuntutan seragam kuliah. Kalau kami UTS dan UAS itu juga begitu. Dan itu tuh Iya, tapi semua orang juga berpakaian begitu. ya, pakaiannya sama. Maksudnya kemejanya ya kemeja begitu. Ada yang kadang pakai kotak-kotak, ada yang lengan Ya pendek. beda dong bro. Kemeja Uniqlo lu samain sama kemeja pasar besar ya Nah, sama. masalahnya beda, di bro. kelas kita tidak ada yang begitu. Ah, iya yang makanya saya abang-abang bilang begitu. kopung kawan tuh miskin semua. Jadi ya kau tidak merasakan itu. Kalau saya itu Miskin semua mereka. Tuhan. iya, ya saya tidak tahu kok. Karena kau bilang tidak tahu. Makanya Lah dia bilang tidak. Ya, Di, memang di tidak. tempat saya itu, Astaga. di saat saya itu, misalkan pakaian saya itu, maksudnya kaos-kaos biasa aja, Ramayana, Nah. kemeja tuh kemeja saya beli di, ya pasar-pasar aja biasa aja. Itu mereka itu udah mainnya di Uniqlo, Zara, gitu-gitu. Itu Kita beda. OB semua, OB Outlet Biru Yogyakarta. Nah, iya semua memang serem miskin. Ya memang miskin. Kawan-kawannya UMY Jogja miskin-miskin ya kasihan. UMM Malang dong, bro. pakai. Sumpah, maksudnya tidak ada perbedaan. Kalau UMM fashion Malang ya, UMM Malang fashion gaul-gaul, tidak ada bro. perbedaan. Sehingga yang dikatakan culun, yang kayak yang tadi saya sebutkan. Kayak Enggak. tidak hanya Kan- terlihat dari Standar aja fashion. udah. Nah, terminologinya beda. Tapi kalau fashion doang ya semua begitu, semua sama. Kemeja-kemeja kemeja Ya udah satu 40.000. kampus culun berarti. Si satu prodi dibahas prodi, satu Ya, kelas. satu prodi culun. Kedokteran gigi UMY 2010. Ya, motoran gitu-gitu bisa dikatakan gaul tidak? Ya gaul. Nah, mereka begitu, tapi kalau dibilang dari tren tidak. Motornya apa, Mio? Boy, fiction bro, fiction bikin krum juga. Ya itu. Tapi itu bajunya, masuk, lah. kemejanya celana gombrak. Ya siapa tahu lifestyle-nya dia Nah itu dia, jangan Celana patokan gombrak. fashion doang dong. Enggak, Banyak nih. maksudnya kau bisa merasakan bahwa susah jelasin kau nih. Kau bisa merasakan bahwa dari penampilan ini, wah keren ya, gaul ya. Masalahnya tidak bisa dilihat dari penampilan doang. Kau tidak punya rasa di situ berarti. Kau Masa tidak bisa rasa orang kalau pakai pakaian kemudian kau lihat kayak style, bukan style baru nih. masalahnya saya bilang stylenya bagaimana, ini semua sama.
Lah iya makanya. Satu ini sama, Tidak. tapi kalau patokannya di situ berarti semua culun. Tapi kalau patokannya adalah yang bisa juga kayak, oh ya motor, kita touring nih. Kemana? Tidak, Itu gaul jadi, tidak? Tidak, kau bisa melihat Nah, apa? dari satu secara utuhnya dia, bagaimana dia ke kampus, bagaimana dia nongkrong di kafe, bagaimana kendaraannya, bagaimana handphonenya, bagaimana, itu tuh. Dan semua itu standarnya standar fashion. Itu Maksudnya tuh- standar kayak, oh HP iPhone nih. Harus begitu? Atau bagaimana? Intinya, kau bisa lihat itu tuh, gaul ya. Ada orang pakai Samsung, tapi kita lihat juga gaul gitu. Saya bagus. Jadi Gaul kan? susah, kok tidak ada rasa itu, jadi susah. Oke, kita lanjut. Ambon ____. Seberapa aktif dalam berorganisasi internal kampus dan ceritakan pengalamannya ini? Tidak, saya tidak ikut. Seberapa aktif dalam berorganisasi internal kampus dan ceritakan pengalamannya? Oh, aktif. Saya aktif sekali. Saya tidak aktif. Saya aktif Di apa? di HMJ, di BEM, himpunan, di BEM, UKM, ekstra UKM apa? kampus. UKM apa? UKM-nya banyak, UKM yang matematika, UKM yang kerohanian. Yang umum. Misalnya kayak di UMI itu ada UKM futsal, UKM UKM sepak kerohanian. bola. Nah, itu matematika berarti internal ya. UKM ya maksudnya jurusan Abang juga matematika kan. Yang umum ya, misalnya kayak Abang anak matematika tapi ikut Kerohanian. kerohanian itu. Oke. UKM Rois kerohanian. itu ya? Ya, ada juga pencinta alam saya tidak Mapala. Saya tidak sempat. DIMPA kalau nama divisi mahasiswa pencinta alam kalau di UMM. Itu, tapi lumayan aktif. Saya lebih aktif lagi di luar kampus sebenarnya kalau berorganisasi. Berorganisasi yang di ekstranya, kemudian apa namanya? Gaul berarti. Banyak lu explore. Kalau supel, iya supel. Supel apa kepanjangannya? Suka pergaulan ya. Super play apa? Ya, lantai apa? Itu mah softtek. Softtek di sini. Bukan, supel. Superpel. Superpel, bro. Nah, gitu. Itu. Kalau saya tidak. Saya banyak. Saya tidak. Himakagi pun tidak Himakagi masuk apa? struktur himpunan Ini mahasiswa ninja. kedokteran gigi. Oh. Tapi tidak masuk, tidak mau di struktural, tidak mau kayak anggota. Tapi kalau kegiatannya, ayo bareng-bareng bantu, Oh. ayo. Kalau saya semuanya, saya Nah, tapi kalau berteman sama anak-anak YMM sangat ikut aktifnya mereka kayak atau HMI juga kayak demo atau protes apa kayak itu terlibat juga. Tapi ya, saya tidak memang masuk protes di sudah struktur. di darahnya Anda. Tidak. Jadi itu tidak perlu dijelaskan sih. Lanjut. Sabar. Moisture care. Moisture care. Masa ospek seru apa enggak? Ada senioritas enggak? Masa ospek seru. Dia baca Waktu begitu masa tadi. ospek. Masa ospek masa nadanya begitu. Iya, karena kan kita belum Bodoh tahu. sekali. Kita belum baca saya sudah baca seluruhnya. apa di sini. Terus saya bingung dengan kata pertama saya naik ulang ke atas. Masa ospek seru enggak? Bodoh. Masa Bodoh ospek dia. seru apa enggak? Seru Masa sih. ospek seru apa enggak? Seru. Ada senioritas enggak? Serunya Pasti. kenapa dulu? Serunya maksudnya pertama kali kan kita ketemu dengan orang-orang dari belahan bumi lain, dari sekolah-sekolah lain nih gitu. Yang pasti kita ada rasa ketakutan lah, dari timur lah. Anda pasti ada kayak, Tidak saya. wah Anda gaul ya? Bro. ada kayak, bisa tidak ya? Tidak percaya dirinya tuh pasti muncul di situ. Tapi ketika orang pertama yang saya kenal itu justru orang itu yang saya bilang jadi ketua angkatan, satu kelas juga. Dia tuh pembagian ospeknya bareng, jadinya sama. Satu kelompok lah gitu, satu kelompok ospek. Kan kita dibagi per fakultas, ada berapa kayak KKN kan. Tidak hanya semuanya ini. Nanti hari terakhir baru ketemu teman-teman yang akan sekelas nih. Itu baru lihat kayak, anjir. Nah, tapi hari pertama, hari kedua itu ospek universitas. Itu dicampur senioritas, iyalah. Dan kita ada terjadi Apa? Penikaman, masalah-masalah pembunuhan, tidak dong, tidak sampai ke situ ya, tidak sampai ke situ.
mutilasi. Tidak, ya kaget. Maksudnya tiba-tiba digertak. Abang, sebenarnya lucu sih. Maksudnya, Kau digertak senior. digertak, kan semua digertak. Tapi ada yang tiba-tiba gertak depan muka kita nih. Itu gigit. Itu bukan, Gertak, itu digertak. berteriak, gertak, kok begitu? Itu gigit. Gemeretak, Mama gigi itu. gemeretak, gemeretak. Ah, gitu. ngilu. Digituin. Bodoh ngilu memang itu. Sana orang semua ngilu. Masa ngilu? Ngilu Gitu? lah, memang ada. Saya biasa aja. Ya, karena ada di mulut Anda. Coba kau bikin. Tidak bisa. Berarti tidak sehat giginya. Tidak sehat, justru itu habit yang buruk. Harus dihilangkan itu. Karena abang tidur pasti akan begitu. Iya Kau tidak? pikir saya sapi? Tidak. Ada tidak kasih bilang tidur kayak makan kerupuk. Kerupuk seumur hidup tuh. Tidak. Tidak usah ngilu. Ngilu. Wah. Oke, jadi kau dibentak sama senior. Dibentak, tapi ada perasaannya begini, Bang. Disuruh buka celana, buka celana. Jangan bikin seolah-olah ospek UMI penuh pelecehan ya. Bodoh memang orang ini. Digertak kayak aduh Tuhan, ini saya taruh satu kali. Gitu kayak Kau macam. bukan, maksudnya orangnya tuh kayak senior tapi yang kayak Culun-culun. bro, Anda dari timur lihat semua orang kekar maksudnya berotot tinggi besar, terus yang datang gertak kita yang kayak begini gitu. Maksudnya kayak aduh Tuhan. Tapi masih saya sudah cuma lihat ya masih sekali digertak depan saya. Saya dekat ada Kalimantan satu. Tikam. Kita duduk depan kantin, ini kantin depan, terus kita semua didudukin di parkiran motor. Terus duduk. Saya itu teman akrab pertama kali ada anak Kalimantan, kuliahnya keperawatan. Penajam Utara. Kok kapan aja Utara? Kalimantan tuh. Dia tidak tahu Kalimantan mana ya dia ya. Saya lupa. Tarakan. Mungkin ya, mungkin. Pontianak, Bisa jadi. Banjarmasin, Bisa semua. Semua Balikpapan, bisa. Bisa. Tanjung Balai. Tanjung Balai bisa. Bisa semua. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke. Jadi kita dua tuh kenal dulu. Pangkalan Bun. Bisa. Oh itu. Pangkalan Bun Bun. bisa. Kalimantan juga tuh. Saya dekat sama anak Kalimantan ini. Hmm. Terus dari ospek hari pertama tuh kenalan. Digertak pertama. di tempat parkir. Iya, jadi kita duduk selalu sama-sama begini di depan pas disuruh situ kan. Pegang tangan. Hari pertama kita emosi nih. Hari kedua ini hari keduanya nih kayak kayaknya sudah tidak bisa tahan deh kalau kayak kemarin. Ini kita dibikin sampai malam-malam, diangkat disobek-sobek begitu-begitu. Oh, Papa dalam celanan. Papa nama. Dia ini otak dalam celana Tidak, saya. maksudnya Tidak keluar dari situ. ekotnya begini. Celana, mesum. Pegang perempuan punya susu. Pegang. Astagfirullah. Kalau tidak diedit sama nikah, Anda meninggal sumpah. Diserang orang-orang. Iya. Kok punya gerakan begini? Saya tidak ada begini ya. Sejak tadi. Dia angkat ditusuk begini. Diangkat begini, masa begini? Lihat, selalu otak ke sana ya. Kau lihat tadi Dika, replaynya. satu kali tidak usah diedit ya. Kasih Coba ya. tinggal dia diserang orang-orang. Tidak apa-apa. Coba ya. Tidak apa-apa. Kau lihat di Tidak usah replaynya. diedit. Kau lihat di replaynya. Mulut tidak keluar dari dalam celana saja. Saya kan cuma lihat kok. Tidak. Kau mempraktekkan loh. Begini, Apa? Pak, saya sudah bilang Papa nama ditarik di begini, di Kau tidak sobek-sobek. bilang ke Bapak apa? Kami punya ini semua ditarik di ini. Apa dalam celana? Ada baju, ada celana. Kenapa nggak pakai dalam celana? Kenapa harus ada dalamnya, dalam celana? Gerakan begini. Tidak ada gerakan begitu orang tarik begini. Oh, ya bilang. Kalaupun begini apa? Bisa baju ya? Ya, Bisa. maksudnya Ini baju. saya dalam kepala saya. Iya, memang karena kepala Anda cuma dalam celana. Apa yang diginiin? Isinya cuma pantal lubang, semua cuma ada dalam situ. Masa begini? Makanya kok Lagi saya pun dalam celana kalau dia begini berarti lubang pantai yang dia begini. Saya tidak tahu, makanya saya tanya. Baju, celana, Oh, begitu yes. saja. Tidak usah dalam Apa dalam celana. celana? Lah, ya Allahu Akbar. Nanti balik dua kata, masuk ke situ lagi nanti. Ya sudah, Apa terserah. kopoklot? Astagfirullah. Pasti begitu saja. Jangan edit ya. Ya sudah, apa yang kau dapat tikam nih? Itu papa nama dari tadi papa nama. Oh, ya sudah. Saya sudah bilang dulu papa nama Kok disobek-sobek. Bapak nama sampai di bawah sini? Kan digantung. Ya ampun, sampai sini aja, Mama. Di bawah kita tuh ada aturannya, harus satu jengkal apa, jadi tergantung begitu di perut sini. Jadi itu kalau Anda punya kan di dada-dada kan, ada yang bikin tergantung
aturan ininya. Oh, Disuruh, kenapa jadi kan susah, harus diukur berapa sentimeter, itu kan kerjanya susah. Tiba-tiba datang dirobek-robek, kayak salah nih sentimeternya. Lah kok tidak pakai meteran, kok tidak pakai apa, terus tentukan aja salah benar. Terus? Ya sudah, satu kali begini digertak, dibilang-bilang goblok apa. Berdiri saya lari, Kalimantan ikut lari, dan kita dua terjangka ke seniornya dari kemarin. Memang kita sudah tandai. Tapi habis itu dia minta maaf. Kalian pukul? Tidak pukul, saya cuma terjang badan. Karena kalau pukul saya tahu saya salah pasti. Kenapa kau terjang badan? Maksudnya pengen pukul tapi tidak bisa pukul. Apa yang Anda lakukan? Ya smack dia kan? Ya, saya sih tidak, saya terima-terima aja sih. Iya, terima-terima nah itu karena sudah emosi kan. Karena kayaknya dia tidak incar orang lain deh. Karena kau hitam sendiri? Kayaknya deh. Makanya saya ada perasaan-perasaan sudah tidak pede. Ditambah dengan begitu. Ini kenapa orang bisa dia berteriak di muka saya? Ada orang banyak loh ini. Besoknya begitu lagi. Digertak pas jalan depan saya baru. Memang cari masalah ini orang. Dia pas balik saya terjang dari belakang. Kalimantan ikut dipele anak-anak kalangi. Begini-begini. Terus disuruh pindah. Itu kenapa? Terus kau kena hukuman? Memberontak. Disuruh bawa ke belakang. Oh ke belakang dia hanya datang minta maaf. Maaf ya bro. Lah gimana? Lah anjing gua gak jadi tidak seru nih. Yo masa lalu sube lalu. Katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita. Pasti kau semua langsung jatuh cinta.